Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadaina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang bersyukur dan tergolong kepada orang-orang yang ruku serta sujud untuk tunduk kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Baiklah para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian kita dalam episode Tadabbur Al-Quran pada kali ini akan membahas tentang kandungan dan tema-tema serta faedah yang terdapat di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ini tergolong kepada surat Makkiyah, di mana jumlah ayatnya ada 52 ayat. Sedangkan apa sebab penamaan daripada surat Ibrahim ini? Sebab penamaan surat ini disebut dengan Ibrahim adalah sebagai pengabdian, juga sekaligus sebagai pengabadian nama bapaknya para nabi. Siapakah itu? Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah seorang imam di dalam menyampaikan syariat, dalam menyampaikan tauhid dan mensyukuri nikmat. Di dalam surat ini mengandung makna-makna tersebut. Kita lihat keselarasan antara awal dan akhir ayat di dalam surat ini. Surat ini pada awalnya dimulai dengan menyebutkan Al-Quran yang diturunkan agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Pada ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini adalah untuk agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, kata Allah. Tentunya dengan izin Allah, yaitu menuju ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sedangkan pada ayat yang terakhir, dengan penyebutan Al-Quran yang diturunkan sebagai penjelas yang sempurna bagi manusia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza balaghul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Hadza balaghul linnas, penjelasan sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, memperingatkan manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Para pendengar yang dirahmati Allah, semua ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan tujuan daripada diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan yang sempurna dari Allah agar mereka mentauhidkan hanya Allah saja. Seharusnya mereka hanya bertakwa kepada Allah saja. Maka secara garis besar kita dapat melihat tema-tema utama yang muncul
di dalam surat Ibrahim ini. Pembahasan dari surat ini adalah penjelasan yang akan kesatuan risalah yang telah dibawa oleh para nabi. Jadi salah kalau ada pikiran para nabi itu tidak memiliki keterikatan dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka dari 25 orang nabi. Bahkan Allah katakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, jangan kau beda-bedakan di antara para rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin, kita coba melihat apa saja tema-tema yang ada di dalam surat Ibrahim ini. Setidaknya ada 8 tema besar yang ada di sini. Tema pertama adalah Allah menunjukkan hakikat dari kesamaan risalah. Mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, kepada Musa, ya, kepada Daud, pada Isa, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya risalah tersebut adalah untuk mentauhidkan Allah saja. Kita sangat paham perjanjian antara iblis dengan Allah akan menggoda umat manusia dan menyesatkan kita agar menjadi teman mereka kelak di neraka. Sehingga kepada setiap umat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus Rasul untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan-kesesatan serta tipu daya yang masuk ke dalam hati dan pikiran orang-orang terdahulu. Sehingga Allah mengikat seluruh ajaran kitab-kitab pada kenabian-kenabian dengan umatnya dan diakhiri dengan menyempurnakan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak akan ada lagi kitab yang akan turun dan tidak akan ada lagi nabi yang akan menerima kitab setelah ini. Maka poin pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya apapun yang turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dengan kitab-kitab yang mereka terima atau suhuf-suhuf yang diberikan Allah kepada mereka, ajaran atau risalah yang disampaikan, semuanya bertujuan kepada satu titik, kesamaan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang kedua, ada penjelasan tugas para rasul dan dakwah mereka kepada manusia. Ada para rasul yang hanya ditugaskan kepada umatnya saja, sementara itu ada rasul yang ditugaskan untuk kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dialah Nabi kita Muhammad SAW. Poin ketiga menjelaskan bahwasanya kuatnya keyakinan kepada Rasul, kepada Allah yang membuat mereka dapat bersabar dan menghadapi segala rintangan dakwah. Ternyata para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kekuatan kita untuk meyakini Allah di dalam aktivitas dakwah ini akan berbuah sabar. Dan di dalam menghadapi keluh kesah dalam kehidupan kita sehari-hari, kekuatan ini akan membawa kita mudah untuk menghadapi segala rintangan-rintangan di dalam kehidupan. Poin yang keempat menjelaskan bahwasanya jalan orang-orang yang mendustakan para rasul dan ancaman bagi mereka. Diancam oleh Allah siapapun yang tidak mau patuh terhadap risalah Allah. Ancaman ini tidak hanya berlaku kepada umat akhir zaman. Ancaman ini berlaku mulai dari zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan kepada para nabi yang ditugaskan oleh Allah agar mereka hanya mentauhidkan Allah. Segala apapun yang akan menyesatkan mereka dari apa yang telah dituntut oleh Allah sebagai hamba untuk mengabdi kepadanya, setiap mereka mendapatkan ancaman bagi yang melanggar syariat Allah. Kalau kita boleh berpikir, yang mengancam bukanlah para nabi, yang mengancam bukan manusia. Mulut Nabi hanya menyampaikan, mulut Rasul hanya menyampaikan. Yang mengancam adalah yang menciptakan manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebab seluruh kejadian, mengancam makhluknya, siapa saja yang tidak tunduk kepadanya.
Sementara itu pada poin yang kelima dijelaskan sungguh iblis itu sangat lemah dengan apapun jenis tipu dayanya, tidak lebih dari hanya sekedar bisikan kepada kita. Nah, disinilah kita harus memilih para pendengar yang dirahmati Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada dua jalan di depan kita, mau memilih jalan takwa atau memilih jalan fujur. Orang-orang yang memilih jalan takwa suatu saat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Allah ridho dengan itu, dan kemudian pun kita ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi yang mengambil jalan fujur, mereka mendapatkan penyakit. Penyakit pertama mereka untuk fujur adalah hubbud dunia. Mereka terlalu cinta dan bahkan menganggap dunia ini adalah surga bagi mereka. Bahkan ada yang tidak percaya tentang hari berbangkit, tidak percaya kepada hari hisab. Mereka puaskan seluruh nafsu mereka dengan apa yang mereka inginkan di dunia. Mereka tak kenal halal haram. Bahkan mereka tidak memperingatkan generasi-generasi mereka selanjutnya untuk dapat membawa diri mereka selamat di hadapan hisabnya Allah. Maka ingatlah, yang datang kepada kita hanya bisikan. Datang bisikan itu kepada hati kita, datang bisikan itu kepada kepala kita. Inilah pentingnya syariat. Apakah bisikan yang datang itu suatu yang akan melanggar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk ketaatan, atau bisikan itu adalah sesuatu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah? Kita punya dua pilihan, fujur atau takwa. Dan setiap syariat yang diturunkan kepada Nabi dan umat-umat di dalam bimbingan mereka, seharusnya mereka memilih jalan takwa. Poin selanjutnya adalah poin yang keenam, penjelasan akan pengaruh kata-kata yang baik dan buruk terhadap jiwa. Perkataan siapa lagi kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah yang paling baik kecuali perkataan Allah? Bahkan dalam Al-Quran dikatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida. Ujung ayat mengatakan qawlan sadida. Hendaklah kalian takut, kata Allah, di belakang kalian tinggalkan generasi-generasi yang lemah. Prioritas lemah ini adalah lemah iman. Kenapa lemah iman? Karena syirik adalah dosa yang akan membawa manusia tertutup ampunan bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dosa yang paling besar, Allah tak akan maafkan dosa syirik. Maka untuk memasukkan kebenaran, kita perlu pendidikan. Untuk memasukkan kebenaran, kita perlu pengajaran. Dan dasar pengajaran paling utama di dalam agama kita ini adalah qaulan sadida. Siapa lagi yang akan berpendapat bahwasanya qaulan sadida itu adalah sesuatu selain dari apa saja yang bersumber dari Allah? Ya udah, bisa dipastikan bahwasanya qaulan sadida itu adalah perkataan Allah, wahyu. Wahyu yang akan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana kita dalam posisi sebagai seorang guru? Sudahkah kita mengajar dengan menyandarkan pengetahuan kita kepada Allah? Atau jangan-jangan kita hanya mengajar dan tidak sadar bahwasannya apa yang kita ajarkan adalah suatu yang mengingkari perkataan Allah? Maka setiap guru seharusnya, seyogyanya memahami kitab Allah sebelum dia mengajarkan ilmu apapun kepada orang lain. Begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan para pejabat, begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin. Seluruh aktivitas wajib disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah utus Rasul, Allah beri kitab, maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai masadirul hayah, sebagai tempat bersandarnya kehidupan.
Sekalipun ada sesuatu yang mungkin saja kurang jelas di dalam hal itu, tidak terlalu rinci Allah dan Rasulullah menjabarkan, maka kita membutuhkan maraji. Ada para ulama sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kita bisa mengambil diri kita untuk menyandarkan diri kita. Kita kembalikan diri kita kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah keilmuan, kelebihan, dan dengan segala kekurangan kita, kita akan kembalikan keraguan kita kepada para ahlinya. Terlalu banyak para ulama, bahkan dari golongan usuliyin, dari golongan muhaddithin, khususnya yang kita kenal di Indonesia ini adalah para ulama madhab. Ada di sana Imam Abu Hanifah dengan segala pendapatnya, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Sufyan ats-Tsauri, ada Imam Dhahiri dan sebagainya. Mereka lah orang yang menurut sejarah terukur ketaatannya di dalam menyandarkan dirinya kepada kalamullah dan sunnah Rasulullah. Sehingga sebagai orang awam kita boleh menyandarkan keraguan kita kepada mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, poin yang ketujuh, Allah menjelaskan dalam surat ini tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan bagi seluruh makhluk. Nikmat akan bertambah dengan rasa syukur, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Tidak ada nikmat yang lebih daripada nikmat iman. Nikmat iman membawa batin seseorang tenang di dalam menghadapi kehidupannya. Nikmat iman menghilangkan sifat-sifat fasik, sifat-sifat munafik, bahkan sifat-sifat ingkar. Nikmat iman menyebabkan seseorang akan menjadi ikhlas dengan ketentuan Allah. Nikmat iman akan membuat orang sabar dari segala cobaan. Maka nikmat iman ini adalah nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nikmat iman ini adalah sebagai satu hal yang wajib ain kita pelihara pada diri kita. Agar apa? Agar status kita sebagai hamba Allah diciptakan memang untuk menyembah Allah. Poin yang terakhir sebagai tema besar di dalam surat Ibrahim ini adalah Allah jelaskan tentang adab. Allah jelaskan tentang kebinasaan orang-orang kafir. Allah ceritakan kebinasaan orang-orang zalim. Bahkan bukan hanya malapetaka yang mereka dapatkan di dunia, Allah berikan juga sekaligus ancaman yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita coba memasuki apa saja faidah-faidah yang ada di dalam surat Ibrahim ini. Pertama yang dapat kita lihat faidah di dalam surat Ibrahim ini adalah tentang pentingnya sholat. Terlihat dalam surat ini ketika Ibrahim alaihissalam menjelaskan sebab ia meninggalkan keluarganya di tanah haram. Maka sebagai tanah haram menyebabkan Rasulullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar ia dan keturunannya dijadikan golongan orang-orang yang mendirikan salat. Bisa kita baca pada ayat 37 dan ayat 40. Sementara itu tentunya akan berbeda pahala orang yang melakukan salat di Masjidil Haram dengan orang yang melakukan salat di luar Masjidil Haram. Yang kedua, sebagai manusia janganlah kita tertipu akan lamanya kezaliman yang merajalela.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Dia tidak lalai dari apapun yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Dan sungguh tempat mereka yang zalim itu adalah di neraka. Sebagian orang zalim menganggap dirinya adalah orang-orang yang berkuasa dan mampu menguasai apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang mereka lepas kendali untuk selalu merajalela dimanapun mereka berada, menyebarkan kefasikan, kezaliman, kefanatikan, bahkan menyebabkan orang lain sesat. Tetapi ingat bahwasanya Allah tidak lalai dari apa yang kita perbuat. Dan sungguh tempat orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah, tak mampu untuk introspeksi diri, bahkan tidak meyakini ada hisab yang paling adil di sisi Allah suatu saat, mereka diancam dengan azab neraka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Inilah pesan yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Entah sudah berapa umur yang kita pakai, entah seberapa dosa yang telah kita lakukan, entah udah banyaknya kezaliman yang sudah kita perbuat, sengaja atau tidak sengaja, bersegeralah dengan kesempatan yang hari ini masih kita miliki, ila maghfiratillah, kepada ampunan Allah. Karena hanya ampunan Allah yang akan menyampaikan kita kepada surga. Faedah yang ketiga dapat kita lihat, apapun yang dilakukan oleh seorang da'i untuk membuat seseorang mendapatkan hidayah, maka ia tidak dapat melakukannya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun seorang da'i. Karena Allah berfirman pada ayat yang pertama itu, hanya Allah yang mampu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Maka sebagai orang yang alim, orang yang paham, orang yang berilmu, jangan kita merasa diri kita adalah penyebab keluarnya seseorang dari kezaliman kepada kebaikan. Kita hanya sarana dan fasilitas, di mana mulut, ilmu, pikiran, hati kita diberikan kesempatan untuk menyelamatkan orang lain dari kezaliman yang mereka lakukan. Akan tetapi penyelamat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memang menginginkan mereka selamat. Maka daripada itu, kesombongan, ujub dan takabur tidak seharusnya menjadi sifat para dai, bahkan menjadi pantangan oleh para dai. Para pendengar yang dirahmati Allah, tema yang keempat, janganlah kita pernah tertipu dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka memiliki sifat permanen. Meskipun di luar tampak baik, tetapi di dalam tubuh orang kafir tidak akan terpisah bagi dirinya suatu kemunafikan. Kita bisa melihat akhir dari kehidupan orang-orang kafir. Jika mereka mati dalam keadaan Islam, maka amal-amal mereka akan bermanfaat bagi mereka. Namun jika mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari amal mereka, meskipun menurut kasat mata perbuatan mereka adalah baik. Maka jangan tertipu dengan seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah akan menghapus seluruh kebaikan orang-orang kafir jika mereka berada atau meninggal dalam kekafiran. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim pada ayat ke-18. Tema yang terakhir adalah tema yang kelima. Kita ambil faidahnya. Allah berfirman pada surat Ibrahim ayat yang kelima, Allah katakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Sudah sepatutnya kaum muslimin seorang hamba memberikan perhatiannya terhadap sejarah, karena di dalamnya terdapat banyak ibrah, banyak pelajaran dari limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Sebagian umat dengan kelebihan mereka, bahkan Allah tampakkan pula azab bagi yang kufur nih. Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
mintalah petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, bahkan peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan Allah di dalam Al-Quran, untuk yang akan terjadi, karena perkara-perkara hari ini memiliki kemiripan dengan perkara-perkara sebelum kita hidup. Ada satu surat di dalam Al-Quran, Al-Qasas. Di sana Allah ceritakan sejarah-sejarah yang harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Dan semoga apapun yang menjadikan kita mendapatkan pelajaran dari sejarah, kita tidak jatuh kepada jurang yang sama oleh orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.